kedatangan tamu yang serem-serem ternyata ya. Ya, semoga diskusi pada sore hari ini konstruktif lah ya. Ini Mas Asta sudah masuk. Aku sapa dulu. Sore Mas Asta. Sore semuanya. Lagi di mana Mas? Lagi di kosan aja. Oh, puasa lancar lah ya. Lancar. Ya. Semoga nggak mokel sampai Hari Raya Idul Fitri 2026. Hari Raya mau mokel ya. Hari Raya udah nggak puasa lagi. Oh iya benar-benar. Sorry Mas, saya nggak paham gitu. Oke, kalau Mas Holi udah masuk belum ya? Sudah Mas. Oh, udah. Halo Mas. Sore Mas. Sore. Ini lagi di rumah juga ya? Iya, lagi di rumah. Soalnya sudah libur. Di UI udah libur berarti ya? Sudah. Mantap. Ini kantor Mojok sama UI deket loh Mas. Ini bisa tuh. Kalau hari Minggu main ya. Tapi kita tutup sih hari Minggu. Insya Allah nanti kapan-kapan. Oke. Ini udah berapa orang ya? Mungkin pukul 16.25 nanti kita mulai. Tapi kita ini pemanasan dulu. Tadi udah ini ya, menerima video dari kawan Mojok gitu ya, yang joget-joget itu. Nah, itu sekarang joget-joget. Itu 5 tahun ke depan presiden tuh pasti. Udah lumayan juga nih yang gabung. Oke, sambil nunggu peserta yang lain gabung ya, mungkin aku bakal sampai dulu prolog buat acara pada sore hari ini. Jadi teman-teman, buat yang sudah bergabung, hari ini kita bakal ngobrol santai aja itu terkait diskursus yang lagi ramai. Akhir-akhir ini kan banyak banget tuh kejadian-kejadian yang cukup menghebohkan. Kalau yang terbaru teman-teman bisa melihat tuh di banyak berita. Nggak ada ya? Nggak ada. Suara aku masuk nggak ya? Sorry, ke distract tadi. Gimana Mas? Suara aku masuk nggak ya ini? Masuk. Masuk ya? Cek, masuk. Oke, masuk ya. Oke, tadi soalnya ada yang bilang suaraku nggak kedengeran ya. Mungkin kurang keras atau memang terlalu pelan. Oke teman-teman, mungkin aku lanjut aja ya. Kita hari ini bakal ngomongin diskursus yang sangat menarik soal kenapa anjing. Nggak kayak gitu intonasinya ya. Kayak gitu intonasinya. Kenapa anjing, kenapa babi. Ya, ini sebetulnya kita menyikapi apa yang baru aja rame ya, terutama di media sosial. Kita turut berduka cita dulu ya buat teman-teman kita di Tempo atas matinya kebebasan pers gitu ya, karena Tempo ini kan salah satu media yang paling independen gitu ya, tapi beberapa hari yang lalu dia atau media tersebut dikirimi oleh sepotong kepala babi ya, yang itu cukup memberikan film mengerikan untuk Tempo dan khususnya untuk demokrasi secara umum gitu kan. Nah, berakar dari situ diskusi hari ini akan kita bawa kenapa sih hewan-hewan seperti anjing kemudian babi itu lekat banget dengan hal-hal yang sifatnya pejoratif itu, atau kata ini menjadi kata ganti untuk bentuk-bentuk penghinaan. Misalnya saya berani bertaruh nih teman-teman, kalau misalnya kita bertemu di jalan gitu, tiba-tiba saya menyapa teman-teman, sorry ya ini bukan bermaksud mengumpat itu, anjing gitu misalnya, saya 95% yakin teman-teman bakal marah gitu. Begitu juga tiba-tiba saya ketemu menteri gitu, oh babi lu gitu misalnya, itu pasti juga bakal marah gitu. Itu kan nama hewan ya, tapi yang jadi masalah ketika aku mengganti objek hewannya gitu, misalnya jadi dasar ayam gitu, itu pasti responnya bakal berbeda. Makanya
Ini bakal menarik banget buat didiskusikan, terutama eh, dari Mas Asta selaku animal enthusiast, kemudian penulis buku Astapedia juga itu yang merangkum banyak banget soal habit hewan gitu dengan perilaku-perilaku yang mungkin kita nggak paham ya, tapi Mas Asta ini menarik banget tulisannya gitu. Kemudian Mas Zoli juga yang akan membahas ini dari diskursus komunikasi. Oke, gitu ya teman-teman untuk pengantarnya. Sekali lagi selamat datang buat Mas Asta selaku animal enthusiast, bintang tamu kita sore hari ini, dan juga Mas Holi selaku dosen ilmu komunikasi UI. Selamat sore. Oke, diskusi mungkin kita mulakan aja ya gitu karena waktu sudah cukup molor sekitar 7 menit. Yang pertama nih, aku pengen beranjak dulu ke Mas Asta Ibrahim selaku aktivis kesejahteraan hewan juga ya ini. Ya, Oke. lebih konten kreator sih Mas. Oke, konten kreator. Jelly pasta ya. Siapa sih yang nggak follow Mas Asta itu? Oke. Oke, gini Mas. Anjing dan babi kan jadi dua hewan yang punya makna pejoratif ya. Ya, kalau kita mengungkapkan kata itu kan itu konotasinya sebuah hinaan gitu kan, atau menghina. Tapi yang perlu diketahui teman-teman, sebetulnya aku nggak pengen ngomongin sehina apa sih babi itu, karena kalau dibandingin sama manusia jelas banyak yang sepakat derajatnya berbeda gitu. Tapi aku pengen ngerti dulu nih gitu, secara biologis karakteristik dari dua hewan ini apa sih yang sebetulnya teman-teman juga perlu tahu gitu. Karakteristik dari dua hewan ini serta dalam konteksnya secara ekologis ini mereka seperti apa gitu. Karena jujur ya aku taunya anjing dan babi ini, sorry ya kalau teman-teman yang memelihara dua hewan ini mungkin buat orang awam ya jorok gitu, kemudian galak. Tapi pasti ada fakta-fakta lain yang aku yakin bisa diungkapin nih dari Mas Asta. Monggo Mas. Oke. Makasih buat Mas Effendi udah ngasih aku kesempatan di kelas kali ini ya. Kelas lah ya. Jadi aku kemarin sebelum kelas ini, sebelum kita ngobrol-ngobrol sekarang ini, aku udah sempat baca-baca sekilas lagi lah ya, supaya informasinya setidaknya itu mendekati benar gitu ya. Walaupun mungkin kebenaran itu menurutku nggak sepenuhnya 100% benar gitu. Tapi kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, untuk kedua hewan ini, untuk anjing dan babi, itu tuh sebenarnya kalau misalnya di alam, mereka itu punya fungsinya masing-masing. Makanya kan kalau misalnya di agama itu disebutkan nggak ada sesuatu apapun di dunia ini diciptakan dengan sia-sia gitu kan. Nah, gitu juga dengan anjing dan babi. Jadi anjing ini dia itu mengontrol populasi dari tikus dan hewan-hewan kecil. Kalau karena dia itu asalnya dari hutan, kan dia domestikasi dari serigala. Nah, dia itu yang mengatur populasi dari tikus, hewan-hewan kecil di hutan kayak gitu. Nah, sementara itu babi dia adalah hewan yang bikin hutan itu ada. Jadi dia mirip kayak gajah gitu. Jadi hutan itu ada karena babi juga. Jadi dia menggemburkan tanah, dia yang melempar-lempar benih gitu supaya tumbuh pohon-pohon gitu. Dari fungsinya itu sih. Kayak gitu, Mas. Oke. Ini buat teman-teman juga, mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum, tapi ada satu buku nih Mas, favoritku, judulnya Sapi, Babi, dan Perang ya, Marvin Harris itu kan. Dia kan membahas soal peran ekologis dari babi, terutama di negara Arab gitu. Marvin Harris kan bilang, sebetulnya domestifikasi babi di negara-negara Arab itu kan sudah dilakukan sejak, aku lupa tepatnya, tapi sejak memang zaman sebelum Nabi Muhammad misalnya gitu kan. Tapi makin kesini babi kan makin banyak dijauhi karena itu ya konotasi haram dan lain sebagainya. Nah mungkin berangkat dari situ, kalau aku tanya soal dalam sistem ekosistem gitu kan, peran babi gitu dan juga anjing ini terhadap manusia itu dalam sistem dalam ekosistem domestik ya Mas, itu apa aja sih gitu? Kalau tadi kan secara lebih luas ya gitu. Nah Liar kalau gitu. manusia sendiri ya. Kalau misalnya untuk yang dekat dengan kita sih, kalau misalnya anjing itu untuk penjaga memang. Kalau misalnya babi memang makin kemari banyak dipakai untuk dagingnya sih, untuk peternakan. Gitu aja. Oke. Barangkali juga Mas, sekali lagi sorry nih buat teman-teman yang melihara babi dan anjing itu kan.
Aku balik ke konteks awalku tadi. Itu kan banyak orang melihatnya babi dan anjing ini kan hewan yang jorok misalnya gitu kan. Iya, Nah, tapi betul. apa fakta-fakta mind blowing lain yang kira-kira teman-teman juga perlu tahu nih gitu? Atau Wow, kebalikannya dari sisi-sisi dari anjing dan babi ini? banyak. Salah satunya yang mind blowing itu kan selama ini kita taunya tuh babi itu hewan yang jorok ya. Jadi kayak dia tuh suka main lumpur, suka tempat yang jorok gitu ya. Nah, sebenarnya babi itu hewan yang paling bersih. Babi itu Gimana Mas hewan yang paling penjelasannya? Nah, kenapa dia tuh suka main di lumpur? Karena dia tuh nggak punya pori-pori yang kayak kita gitu. Jadi dia tuh harus mendinginkan badannya di lumpur. Makanya kalau misalnya kita pelihara babi di ruangan yang lebih besar, dia tuh bakalan lebih bersih. Nah, kebanyakan kan kita tuh pelihara babi di ruangan yang sempit dan ruangannya itu mulu kan. Jadi dia buang kotoran di situ, terus dia juga mendinginkan badannya di situ, terus kita semprot dia dengan air kan. Jadinya kelihatannya kayak kotor dianya, kayak jorok. Tapi sebenarnya babi itu hewan yang paling bersih. Kayak gitu. Artinya kalau misalnya kita balikin babi ke alam liar, ke habitatnya, dia nggak bakal kelihatan sejorok itu berarti kan? Berarti. Iya. Dia cukup menjaga kebersihan. Walaupun secara mata kita bersih itu beda-beda kan. Maksudnya ya kita juga nggak bisa bilang kucing yang berkeliaran di jalan itu bersih, tapi itu kucing yang bersih gitu. Paham ya? Oke, benar-benar. Nah, ini buat teman-teman yang jarang mandi, jangan minder ya gitu. Bilang aja ini, aku mekanisme pertahanan diri misalnya gitu kan. Bisa aja itu. Nah, itu babi. Kalau anjing, Mas, apa fakta-fakta yang perlu teman-teman ketahui yang ya sekiranya mind blowing lah gitu. Kalau anjing setahuku dia tuh bukan karnivora seutuhnya. Jadi dia itu karnivora apa yang namanya? Kemarin udah catat. Dia itu karnivora fluktatif namanya kalau nggak salah. Jadi mereka itu juga makan buah-buahan, makan tumbuhan kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulannya dua hewan ini tetap memiliki sisi yang negatif, terutama babi tadi yang dibilang ternyata bersih gitu. Dan anjing setauku di beberapa negara, kecuali di Indonesia karena faktor agama kan dijauhi. Tapi di luar negeri kan babi jadi hewan yang sangat dekat dengan manusia kalau nggak salah ya Mas. Iya. Di Cina bahkan babi itu diartikan sebagai keberuntungan kan, anjing sebagai penjaga roh kan. Anjing itu sebagai penjaga roh di Mesir kayak gitu. Jadi menurutku beda-beda sih di tiap negara gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau besok itu tiba-tiba ada yang ngomong anjing ke kalian misalnya gitu kan, kalian jangan tersinggung. Siapa tahu itu maksudnya ya kamu teman setiaku misalnya gitu. Oke, mungkin dari Mas Asta itu dulu, aku mau beralih ke Mas Oli, boleh? Oke, terima kasih. Oke. Mas Oli, ini selaku dosen komunikasi, aku udah baca Mas bukunya yang subjek Sunda itu, baru beli dari Martin. Main ya. Oke lah ya, semoga laris. Amin. Teman-teman yang mau beli bukunya bisa tuh di Mojok Store nih, aku sekalian iklan ya. Oke. Mas Oli, aku balik lagi ke soal ini ya, pejoratif babi dan anjing itu kan dua hewan yang ya punya konotasi yang negatif itu. Tapi setauku gitu, dan tadi juga sempat disinggung juga oleh Mas Asta, ini kan dalam konteks Indonesia aja ya gitu. Di luar negeri bahkan aku pernah tuh lihat Cristiano Ronaldo itu ngasih caption body ke anaknya itu. Jadi dia ngupload foto anaknya itu ada caption body. Body kan anak anjing itu. Jadi dia menyamakan anaknya itu anak anjing. Itu bayangin aja ketika misalnya Bahlil gitu ngupload foto anaknya terus captionnya anak anjing, itu kan pasti tersinggung ya anaknya. Sementara Cristiano Ronaldo kan malah memakai caption itu. Artinya kayaknya ini dugaanku ya, kata anjing itu bermakna konotasi negatif ya hanya di Indonesia atau beberapa negara aja. Secara umum mungkin di barat itu konotasinya bisa jadi positif. Nah, mungkin Mas Holly bisa jelasin kenapa stigma yang demikian ini terjadi dalam konteks budaya kita gitu. Monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Mojok untuk diskusi hari ini, juga Mas Asta, juga Mas Ahmad Effendi.
Kenapa? Sebenarnya ada banyak ragam ya, tidak selalu harus peyoratif ya soal anjing. Kalau kemudian di Indonesia banyak Muslim, Muslim juga ada penghormatan terhadap anjing, di mana dia menjadi salah satu yang jadi sobatnya Ashabul Kahfi yang kemudian masuk surga kan, dan banyak lagi gitu sebenarnya gitu. Cuman problemnya kebanyakan kemudian diskursus kita sekarang kan yang kita yang kita reproduksi adalah diskursus yang agak negatif ya. Ya tentu saja yang kita lihat kemarin. Misalnya Pak Prabowo tanggal 20 Maret bilang kalau ya udahlah biar anjing menggonggong kita maju terus kan, yang bilang gitu. Ya itu kan menegaskan apa yang dibilang oleh Mas Asla tadi, bahwa anjing itu sebagai pengawas dia akan menggonggong kalau misalnya ada ini gitu kan ya Mas. Jadi tapi dalam kasus ini dia belokkan menjadi kita yang benar dan mereka yang salah kan gitu. Ini ya, problemnya di sana. Terus kemudian ya babi ya yang dialami oleh teman-teman Tempo yang kemudian tikus ya. Problemnya saya tidak, kemarin editornya saya gimana kemudian media representasi atas berita itu, saya mungkin nggak bisa bicara ini, tetapi saya akan bilang bahwa babi, tikus juga menjadi media sendiri, terutama media bagi teror yang dilancarkan pada kita semua. Dan media terhadap teror ini bukan karena mereka aja yang mengkritik, tapi karena mereka menyesuaikan apa yang kita bisa maknai. Maksud saya begini, bayangkan kepala kambing dikirim ke Tempo gitu di hari raya Idul Kurban, kira-kira maknanya apa? Itu pembagian daging kurban kan. Semua orang tahu bahwa itu adalah pembagian daging kurban. Tapi problemnya kemarin kita semua tahu bahwa itu adalah teror gitu. Nah, itu jadi kita punya persetujuan bahwa itu memang teror. Sebenarnya bukan masalah hewannya mungkin, tapi kekerasan yang ditimpakan pada hewan itu yang problem. Ya kan sebenarnya. Kalau hewan dikirim utuh gitu ya mungkin Mbak Francisca itu ya seneng-seneng aja kan gitu, lucu babinya. Tapi kan ini enggak. Kan kekerasannya yang kita lihat sebenarnya. Jadi babinya itu jadi medium bagi kekerasannya. Nah itu yang jadi problem buat saya. Ya mungkin karena direproduksi terus-menerus Mas gitu. Kalau saya ya, terutama yang negatif. Meskipun sebenarnya ada yang positifnya juga gitu. Oke. Ya. Berarti nggak harus, katakanlah begini, kemarin Tempo itu misal dikirim kepala ayam gitu, tapi dalam bentuk sudah terpotong itu artinya berarti sama aja kan, karena yang penting bukan hewannya tapi pesan kekerasannya itu gitu. Betul. Oke. Betul. Kan kemudian tikus kan di hari kemudian, 2 hari kemudian kalau nggak salah, tikus yang kemudian dipotong kan, ada 6 buah tikus gitu. Itu pasti sengaja lah gitu. Oke, siap. Gitu kira-kira. Oke, ini terlepas dari dua kata ini Mas, bukan dua kata, dua hewan. Terlepas dari babi dan anjingnya, saya juga pengen tahu nih, sebetulnya pemaknaan atas sebuah terma, atas sebuah kata itu kan kita banyak banget tuh. Misal kita ngomong A gitu, konotasinya negatif, itu B konotasinya positif. Tapi ketika kita konteksnya sudah keluar daerah misalnya itu kan, ada itu yang dimaknai berbeda. Nah sebetulnya reproduksi seperti ini itu ada faktor apa aja sih yang bikin sebuah kata itu menjadi punya makna positif ataupun negatif itu kalau dalam kajian komunikasi? Aduh, saya nggak bisa ini ya, tapi akan ada konteks-konteks sendiri ya. Ada bahkan dalam histori itu beda. Misalnya di Sunda itu, saya kembali ke Sunda ya karena saya nggak paham, tapi setahu saya bapaknya Sangkuriang itu adalah seekor anjing gitu, dewa yang bentuknya anjing gitu. Jadi ya mereka punya dalam beberapa hal itu sebenarnya posisi yang bapaknya Sangkuriang loh gitu. Jadi itu nenek moyang gitu, katakanlah gitu. Jadi ada penghormatannya juga. Tapi ya kita semua tahu bahwa teman-teman Sunda kan, saya tidak ini ya, tapi artinya kan yang sering menggunakan itu untuk ini sapaan yang agak kasar itu kan. Tapi gini, kita sering ya sebenarnya dalam beberapa hal, saya tidak tahu, tapi saya adalah orang yang kemudian biasa menghadapi itu. Maksud saya tidak kemudian menimpakan itu sebagai peyoratif ya, kata ya. Miso lah katakanlah gitu. Kadangkala saya orang Jawa Timur gitu, di Madiun tuh harus jago miso Mas.
Soalnya ini di daerah saya ya gitu. Karena dan ketika orang miso tuh nggak selalu marah, nggak selalu negatif gitu. Jadi biasa saja kan cara ngomongnya memang begitu. Gitu Mas. Jadi saya juga bingung apakah kemudian gimana kemudian maknanya. Cuman gini, kalau dalam kasus Tempo ya jelas lah itu maknanya begitu Mas gitu. Ya nggak ada cara lain gitu untuk memaknai. Katakanlah misalnya Hasan Nasbi gitu. Hasan Nasbi, dia kan mencoba makna yang lain sebenarnya. Ya udah makan aja gitu. Ya enggak ya, terus kemudian datang tikus ya gimana mau makan lagi makan aja kan nggak mungkin. Oke. Artinya sebuah kata itu nggak mentah-mentah ya gitu, tergantung konteks waktu dan tempatnya juga ya Mas, atau situasi juga. Betul. Ya, tapi yang jelas kalau ada tokoh itu bilang dasmu itu ya kita udah harus sepakat ya artinya apa gitu. Ya, tapi di titik ini menurut saya ketika kemudian hewan menjadi medium bagi kekerasan dan kenapa itu dilakukan, ini yang buat saya harus dihubungkan pada teman-teman yang penyayang hewan nih gitu. Ya, itu yang penting sebenarnya. Saya gini, saya punya problem ketika kita berhadapan atau berdialog dengan negara. Misalnya katakanlah masalah pajak nih ya, kita protes pajak. Yang paling diem kan petugas pajak nih biasanya, karena merasa dirinya adalah negara gitu, ya kan? Padahal kita itu satu negara gitu. Mereka jadi pengurusnya saja gitu. Nah termasuk kemudian dalam kerangka ini gitu, katakanlah kita protes soal RUU TNI gitu. Kenapa anggota TNI harus selalu menjadi anggota TNI? Tidak kemudian melepas dirinya jadi warga negara. Ini salah juga nih tampaknya gitu loh. Ngerti maksud saya? Ya. Nah, siapa tahu ada anggota atau militer yang juga penyayang hewan gitu loh. Yang kemudian misalnya tidak setuju pada kan gitu Mas. Kayak gila kenapa hewan ini ya? Iya gitu loh. Kayak anggota K-pop ya. Dulu kan ada waktu kita Omnibus Law itu kan. Kemudian Army kemudian ya beberapa mungkin sepakat beberapa tidak, tapi itu efektif gitu kemudian untuk memahamkan isu gitu. Gitu Mas. Oke. Aku pengen balik ke Mas Asta lagi, tapi sebelumnya buat teman-teman yang nanti pengen nanya setelah ini gitu, setelah aku nanti kasih kesempatan, bisa langsung ketik aja di kolom komen ya gitu. Atau yang pengen langsung speak up ya, nanti present aja gitu biar dikasih waktu buat ngomong. Gitu ya teman-teman. 38 orang yang gabung. Lumayan nih 38 bisa buat dobrak DPR kita. Oke. Ke Mas Asta lah ya. Gimana Mas sikap dari koalisi pecinta hewan terkait apa yang sudah kejadian di Tempo kemarin? Aku yakin mengutuk nih gitu. Karena apapun itu bentuknya, apapun itu hewannya, yang jelas itu kan ada bentuk kekerasan terhadap hewan itu. Tapi sikap konkret dari koalisi seperti apa Mas? Kalau kemarin sempat ada perbincangan juga sama teman-teman dari konservasi dari Satya Bumi juga ada kan. Nah itu sempat jadi perbincangan juga, tapi belum sempat kita buka forum yang seperti ini gitu. Jadi kayak masih internal aja gitu ya. Jadi memang ada beberapa obrolan yang kayak yang dibilang sama Mas Holly tadi. Jadi kayak ini tuh kekerasan pada hewan nggak penting hewannya apa ya, walaupun hewan itu hewan yang bisa kita makan, ya itu yang kita sorot tuh kekerasannya gitu loh, pesannya juga gitu kan. Walaupun itu hewan yang halal sekalipun ya pesannya yang harus kita tangkap gitu, kayak gitu sih. Tapi memang belum ada obrolan yang seserius itu, jadi masih kayak di internal dulu gitu. Karena kalau misalnya aku lihat sekarang ini beberapa ada yang mulai jaga-jaga sih, karena sekelas Tempo aja udah mulai diteror kan. Gitu. Oke. Jadi dari koalisi baru mengutuk ya untuk hari-hari ini Mas. Tapi untuk misalnya aksi, kalau di Jogja kan aksi konkretnya jelas itu kan, beberapa kedai sengsu misalnya, ya untung seng anjing itu kan udah beberapa ditutup itu kan, meskipun masih ada yang secara tertutup sekarang. Tapi untuk kasus yang Tempo masih ada tahap penjajakan lah ya bahasanya seperti itu ya. Iya. Oke. Aku sambil nunggu. Oke, teman-teman yang pengen nanya bisa langsung resen atau ketik pertanyaannya di kolom komentar. Tapi sebelum nanti sampai ke teman-teman, aku pengen balik sekali lagi dulu ke Mas Wali. Mas, sorry, aku tadi nyinggung ketika ngobrol sama Mas Asta, nyinggung soal itu bukunya Melvin Harris yang Sapi, Babi, dan Perang itu ya. Itu harusnya Mas Wali mungkin udah baca ya gitu ya. Itu kan buku yang cukup menarik Mas. Gimana diskursus hewan gitu kan.
yang dulu sebetulnya itu bisa mendapatkan tempat yang luas lah, diterima lah di masyarakat, bahkan didomestifikasi, tapi makin lambat laun dia kehilangan tempatnya gitu. Entah karena dalam konteks agama diharamkan gitu, dan dalam konteks sosial dianggap galak atau dianggap jorok seperti babi tadi gitu. Nah, itu kan akhirnya menjadi diskursus yang cukup luas ya Mas. Karena dianggap jorok, dianggap keras, itu akhirnya kata-kata itu melekat dan dijadikan kata ganti untuk sebuah hinaan misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaanku, bahasa itu diproduksi, bahasa-bahasa yang sifat negatif itu Mas, itu diproduksi lewat apa sih Mas gitu? Medium pembangunan, pembentukan makna dari sebuah kata yang sampai akhirnya ya kita maknai sebagai hal yang negatif ini. Lewat apa? Iya, biasanya itu faktor yang menyebabkannya itu apa gitu? Saya nggak tahu, tapi gini teman-teman, ini agak ini ya. Tapi ada beberapa hal yang jadi karakter ketika nama hewan itu jadi omongan kotor ya. Ada sisi akustiknya yang enak gitu. Nanti kan, maksudnya kalau misuh dengan babi kok, atau kan nggak enak kalau ayam gitu kan nggak enak ya rasanya. Nah kira-kira gitu. Tapi itu perlu diteliti ya. Dan teman-teman mungkin, tapi saya nggak tahu di komunikasi bisa meneliti itu atau kalau di tempat saya mungkin bisa ya. Jadi how kemudian akustik itulah yang kemudian bisa untuk ini, gitu sih. Itu dari ini ya, tapi hal yang kemudian yang lain mungkin saya nggak bisa memastikan, tapi tergantung diskursus kemudian gitu. Saya nggak tahu, tapi dulu saya tidak pernah memakai kata-kata kotor dengan misalnya anjing atau babi gitu. Dulu sekali, karena saya di Madiun lingkup dengan diskursifnya yang itu saja gitu. Tapi begitu dia keluar, dia saya kemudian kontak dengan teman-teman lain yang kemudian mengenalkan itu gitu. Dan dalam beberapa hal saya kemudian, kalau pengalaman saya kemudian butuh mengenali itu sebagai identity gitu. Katakanlah untuk kemudian ngobrol-ngobrol. Kalau Anda ke Surabaya mungkin akan lebih enak kalau kenal yang namanya ini ya. Bahkan dilatih kan sama anak-anak Surabaya untuk misuh kan gitu. Yang bener kamu kalau misuh kan gitu ya. Gitu. Oke. Kalau dari budaya pop sendiri apa juga berpengaruh Mas? Ini aku beberapa kali juga menemukan istilah-istilah pisu-pisuan zaman Orba misalnya. Kalau yang kaitannya dengan hewan kan dulu kuat banget tuh. Kata-kata seperti jangkrik gitu kan. Itu kan gara-gara zaman Orba kan ramai banget itu soal Warkop DKI, dan itu dalam salah satu sekuen adegan muncul. Seberapa besar Mas budaya pop ini mempengaruhi pembentukan makna dari sebuah bahasa? Sangat besar kalau misalnya diskursifnya ini kenceng ya gitu. Maksudnya diskursnya gede gitu. Kayak jangkrik itu kan lumayan ya. Kemudian jadi kata-kata kotor yang katakanlah normal, dan kemudian dinormalisasi oleh kita semua gitu. Gitu saya kira. Babi itu juga sering muncul di film-film kan. Anjing juga demikian gitu. Ya lumayan. Kadang-kala kan gini, dari film itu kan kita tidak hanya menikmati representasi film, cerita, tetapi juga belajar bagaimana kemudian mengatasi situasi tertentu gitu. Kalau marah kamu harus pakai ini nih. Kalau kamu kan gitu ya. Kalau kamu pengen nembak pacar dengan mesra, kamu katakanlah, kan film mengajarkan kita untuk ngajak dinner lah, ngasih bunga mawar lah. Tapi kalau marah kan kemudian kita, nah itu loh, kan kemudian omongan kasar begitu. Dan sesuai dengan culture gitu. Oke, terima kasih Mas Asta dan Mas Holly. Nanti kita bakal nunggu juga pertanyaan dari teman-teman, tapi yang bisa aku tangkap gitu tadi dari Mas Asta, sebetulnya ada kok sisi positif dari babi dan anjing ini, meskipun selama ini kita menganggapnya ini sebagai hewan yang sorry aja ya, kasar gitu, kotor, jorok. Ternyata aku baru tahu loh, ternyata babi itu hewan yang bersih gitu ya. Itu hanya mekanisme pertahanan diri aja misalnya gitu. Kemudian dari Mas Holly, aku nangkepnya bahwa terkait diskursus publik hari ini itu secara sosial budaya, babi dan anjing dimaknai sebagai kata pejoratif. Aku nangkapnya kalau kita ngomongin konteks belakangan, ini bukan soal binatangnya lagi, bukan soal hewannya lagi, tapi ini lebih kepada pesan kekerasan yang ingin disampaikan ya. Begitu ya Mas Holly dan Mas Asta gitu.
Aku juga inget ya, kalau aku kan salah satu pecinta musik lama ya gitu kan. Kalau teman-teman tahu itu Black Sabbath kan punya lagu namanya judulnya War Pigs. Itu kan kalau dibahasakan perang babi. Gitu. Ya itu konteksnya kalau teman-teman yang nggak tahu itu negatif banget perang babi. Tapi itu sebetulnya lagu yang punya pesan mendalam soal anti perang di Vietnam dan itu cukup populer juga lagunya pada tahun 70-an sampai sekarang malah gitu. Artinya memang ada dalam beberapa kasus pemaknaan soal babi, anjing ini ternyata nggak melulu soal ini ya, soal negatif-negatifnya, tapi ternyata banyak sisi positif yang akhirnya hari ini kita tahu dari dua narasumber kita. Kayak begitu. Oke, buat teman-teman yang pengen berpendapat, bertanya, ataupun nggak sepakat nih sama pernyataan dari narasumber kita hari ini, bisa banget itu buat langsung raise aja, atau langsung ketik aja pertanyaan di kolom chat. Silakan, kalau belum ada, aku bakal lanjut lagi ke pembicara kita. Tadi ada yang raise siapa ya? Woi, operator. Wah, ini operatornya makan gaji buta nih. Belum ada? Tadi siapa yang raise-nya? Ada tadi. Oke, kayaknya walah dukungan mocok. Ternyata orang dalam yang pengen tanya itu. Ini mau tanya beneran atau cuma buat menggoda pembicara ini? Oh sorry, itu ternyata tepuk tangan teman-teman. Oh, keren. Oke, belum ada ya. Berarti kita lanjut dulu ke ke narasumber kita pada sore hari ini. Aku mau ke Mas Asta dulu. Ya. Mas, kita keluar dulu ya dari perbincangan anjing dan babi. Aku malah tertarik untuk mengulik beberapa hewan yang mungkin punya fakta-fakta mind-blowing lainnya. Itu kan dari bukunya yang Astapedia ini kan Mas Asta nulis banyak banget tuh soal fakta-fakta yang jarang diketahui gitu oleh orang-orang terkait beberapa hewan. Mungkin sekalian promosi nih Mas. Bisa di-spill tuh satu atau hewan aja itu yang menurut Mas Asta punya fun fact paling menarik. Fun fact-nya yang baru-baru ini aku bahas tuh tentang gimana hubungan antara paus dan krill. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu krill itu udang kecil. Jadi sebenarnya paus itu dia itu nggak bisa menelan makanan sebesar itu. Jadi tubuhnya aja yang besar, tapi untuk menelan makanan tuh dia nggak bisa yang besar karena kerongkongannya itu cuman sebesar cangkir kopi. Jadi sekecil itu. Terus jadi hubungan antara mereka berdua ini kayak love-hate relationship kalau misalnya kata anak zaman sekarang. Jadi tanpa adanya paus nggak ada krill kayak gitu. Nah, gimana cara krill ini tercipta? Itu dari kotorannya si paus. Jadi kotoran paus nanti dia makan krill. Setelah makan krill nanti paus bakalan buang kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini nanti bakalan dimakan sama fitoplankton. Fitoplankton nanti dimakan sama krill. Krill nanti dimakan lagi sama paus. Makanya nanti kalau misalnya salah satu dari mereka bertiga ini nggak ada dalam alam, itu bisa berkurang drastis nih populasinya si paus gitu. Jadi populasi paus tergantung dari sebanyak apa populasi krill kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya selama ini kan kita tahunya kalau paus kalau misalnya pemangsanya mati, yang dimangsa bakalan overpopulasi kan, gitu kan. Nah ini justru kalau misalnya pemangsanya mati, yang dimangsa juga mati gitu, karena nggak ada kotoran paus yang bisa dimakan gitu, kayak gitu sih. Oke. Berarti itu kalau bahasa IPA-nya, nah ini kan aku anak IPS ya, jadi nggak paham gitu Mas. Kalau bahasa IPA-nya itu simbiosis apa itu Mas? Apa ya, kok komensalisme apa mutualisme gitu? Mutualisme kayaknya. Komensalisme itu yang satu untung, satu diuntungkan, satu nggak diuntungkan. Kalau ini berarti mutualisme. Oh, saling menguntungkan itu ya. Saling menguntungkan. Oh, itu jadi inget ini aku. Koalisi Merah Putih. Wah, itulah ya. Nyambung mulu ya. Loh, mojok Mas ya. Harus tadi briefingnya arahin ke politik terus gitu. Ya, aku juga bingung mau ngarahin ke politik. Pinggir sidang semua ya. Mana off, mana on cam kan gitu. Satu lagi Mas.
Ini aku tadi nemu juga salah satu fun fact itu, Hmm. meskipun sumbernya harus kita ini ya, kita kritik ya, Hmm. karena bukan dari sumber penelitian, Hmm. dari sebuah artikel berita ya. Aku tadi nemu ternyata babi itu lebih cerdas dari manusia dan juga anjing ternyata. Benar. Babi itu dia apa ya, tingkat kecerdasannya itu setara dengan anak umur 3 tahun. Bahkan babi itu bisa kita ajarin cara main game dengan joystick. Main FIFA itu bisa berarti ya? Bisa diajarin. Keren. Jadi dia itu kecerdasannya setara dengan anak umur 3 tahun kalau misalnya babi itu. Oke. Jadi Tapi itu sebenarnya sorry. dikirimnya kepala babi itu ke Tempo itu agak aneh sih menurutnya. Kalau misalnya kita baca buku George Orwell itu ya, itu kan babi itu di apa ya, diartikan sebagai pemimpin Iya. yang ini ya. Si Jadi squirrel. ya, dikirimnya kepala babi itu secara nggak langsung kayak ya mengirim kepala pemimpin gitu kan. Habis itu juga kalau misalnya kita kirim kepala tikus misalnya, ya tikus juga diartikan di masyarakat juga sebagai koruptor kan. Jadi apa maksud dari kepala-kepala ini tuh nggak jelas sebenarnya artinya menurutku. Oke. Berarti yang ngirim nggak jelas lah. Iya. Iya, nggak paham apapun. Jadi cuma tahu teror doang. Ini Mas Asta yang bilang ya, berarti ya. Wah, pertanyaan jebakan itu Mas. Oke. Aku mau ke Mas Soli sekarang nih. Ya. Sorry Mas, aku cek di kolom chat dulu ya. Artinya Tempo gini. Wah mungkin ya. Oke, ke Mas Soli. Aku nemuin beberapa pisu-pisuan yang kaitannya dengan hewan dan itu merujuk ke konteks wilayah tertentu gitu. Misalnya di Bantul itu kan ada istilah kata bajingan itu. Sorry ya, ini teman-teman jangan tersinggung. Aku nggak ngumpet kalian, maksudnya aku ngomong aja ini. Bajingan. Bajingan itu ternyata orang-orang yang kalau nggak salah yang penunggang sapi itu kan. Ya kan? Ya, sekar ya. Kemudian di beberapa wilayah gitu. Di tempatku ini jorok banget ngomong. Intinya ada beberapa hewan itu yang di beberapa daerah itu dikaitkan dengan pisu-pisuan. Aku jadi ini Mas tertarik untuk ngomong, apakah dalam bahasa daerah ini, gitu, apakah mereka memang memiliki karakteristik ini kalau kita ngomongin kajian komunikasi ya, karakteristik bahasa-bahasa kotor yang itu diidentifikasi menggunakan hewan-hewan di wilayah tersebut, entah karena hewan itu dipandang sebagai katakanlah hama gitu sehingga jadi pisu-pisuan endemik gitu di sana gitu, atau hewan itu dianggap perusak di sana, atau malah ya hewan itu memang punya konotasi yang sangat negatif dan disepakati oleh masyarakat situ gitu. Ini gimana Mas? Mungkin ya, tapi kalau misalnya kita mendefinisikan itu sebagai culture, kita harus ingat bahwa culture itu adalah produk dari praktek keseharian, artinya bisa berubah. Katakanlah gini, kalau kemudian kita ngomong Jawa, katakanlah di Madiun. Madiun itu jajahan Majapahit. Ketika Majapahit, nama gajah, nama hewan itu nama yang lumayan dikagumi kan. Ada gajah mada, gajah biru, ada kemudian lembu, sora gitu, dan lain sebagainya kan. Tapi kemudian kan berubah. Nah, menurut saya yang lebih penting yang mungkin kita pikirkan sebenarnya adalah bagaimana kemudian manusia itu mendudukkan hewan dalam kerangka ini sebagai dunia itu pusatnya adalah manusia gitu, dan definisi-definisi itu di-create oleh manusia gitu. Itu yang saya sebenarnya pengen diskusikan kemudian, termasuk kemudian kenapa kemudian teman-teman penyayang hewan ini kudu melihat bagaimana hewan itu didudukan sebagai objek saja, termasuk objek bagi kekerasan teror gitu. Nah itu yang saya ini sih gitu. Itu Mas Ahmad. Oke. Ya. Kita lanjut ke kolom komentar dulu ya, karena tadi kayaknya ada pertanyaan masuk Mas. Dari siapa ya ini? Oke, dari Tika Aitriana. Pertanyaan yang agak pinggir jurang. Dulu kan ada huru-hara perihal sikat yang berasal dari bulu babi. Jenis babi jenis apa yang bulunya bisa dijadiin sikat? Aduh, aku nggak tahu ya ini ya. Sorry, ini mungkin Mas Asta sebagai pengamat hewan itu. Jadi sebenarnya bukan
Setauku bukan sikat. Jadi yang sering dipakai untuk apa? Untuk kuas sih. Jadi bulu babi itu dipakai untuk kuas. Jadi kuas lukisan, habis itu kuas untuk cat tembok itu memang umum dipakai bulu babi. Nah, bulu babi yang sering dipakai bulunya itu babi hutan biasanya. Jadi bulu yang di lehernya, di punggungnya itu dicukur untuk dijadiin kuas kayak gitu. Oke. Berarti ini babi beneran kan? Bulu babi, bukan bulu babi Iya, yang di pantai itu kan? bukan babi beneran, babi beneran. Nah, ini huru hara dulu apa, Mas? Huru haranya dianggap karena haram itu atau apa? Iya, karena Aku juga. haram. Iya, karena haram. Oke. Karena kebanyakan bulu babi itu apa namanya? Kalau misalnya jadikan kuas untuk melukis itu biasanya lebih mahal, lebih bagus memang. Cuman ya itu kalau misalnya di Indonesia karena kita tuh mayoritas muslim memang harus berjaga-jaga dengan itu gitu aja sih. Oke. Aku mungkin pengen out of the box dulu dari pertanyaannya Tika Ayu, tapi ini masih kaitannya dengan hewan yang dijadikan objek tertentu ya, disakiti lah kayak gitu. Aku jadi pengen tanya ke Mas Asta, sebetulnya sejauh mana sih batasan kita itu boleh, bukan menyakiti ya, aku kasih tanda ini Mas, tanda petik ya, tanda inilah. Ya. Sebetulnya sejauh mana sih kita itu boleh memperlakukan hewan agar itu tidak menyakiti mereka itu. Misalnya kalau kemarin perdebatan gitu loh, kalau kamu itu pecinta hewan, ya kamu jangan menyembelih ayam misalnya gitu kan. Kan sama-sama menyakiti, menyembelih gitu kan. Itu kan perdebatan juga gitu. Atau misalnya kemarin yang lagi rame tuh band black metal itu kan yang tiba-tiba gigit kelinci di atas panggung gitu kan. Ya jelas itu kita harus sepakat itu sebagai sebuah kekerasan yang dipertunjukkan, dipertontonkan gitu, di atas panggung. Tapi maksudku sejauh mana sih Mas gitu? Kita tuh boleh memperlakukan hewan itu, memberi treatment kekerasan ke mereka gitu. Paham. Tapi bukan kekerasan kali ya bahasanya, jadi kayak ya paham lah. Jadi hewan itu kan dia dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang satwa liar, ada dia yang hewan domestik. Habis itu ada dia hewan ternak kayak gitu kan. Nah, nggak semua satwa liar dilarang untuk dipelihara dan disakiti. Karena dia itu memang udah masuk dalam pokoknya dia udah terbatas dan dilindungi. Itu kalau misalnya satwa liar. Hewan domestik itu biasanya nggak semuanya bisa dikonsumsi. Jadi ada yang memang dia untuk dipelihara, ada yang dia untuk menjaga ternak kayak anjing gitu kan. Dia nggak semuanya bisa dikonsumsi. Habis itu ada hewan ternak yang dia itu memang tujuan akhirnya untuk dikonsumsi. Memang kayak gitu caranya gitu. Maksudnya ada yang disembelih, ada yang diambil telurnya. Dan itu tuh ya boleh memang karena memang dia dikhususkan untuk diternak gitu loh. Jadi cukup kita bagi menjadi 3 kelas ini aja udah paham kita arahnya kemana gitu. Jadi misalnya hewan satwa liar kemana, hewan domestik kemana, hewan ternak kemana, itu udah dibagi-bagi gitu. Oke. Berarti tergantung kategorinya ya. Ada yang domestik, ada yang memang ternak yang memang selama ini boleh kita makan seperti ayam, sapi dan lain sebagainya. Sama hewan yang dilindungi gitu. Iya, benar. Makanya kan kalau misalnya di platformku tuh sering banyak orang yang kayak kemarin kan ada yang harimau Sumatera yang dikuliti itu. Nah, itu tuh ada yang komen tuh di postinganku katanya, aku sih nggak sedih ya katanya. Soalnya udah sering juga lihat sapi dikulitin. Nah, itu tuh udah salah pikir itu kan. Maksudnya yang si sapi ya memang hewan ternak, dia memang kayak gitu prosesnya gitu. Memang kayak gitu cara kita serve dia gitu. Kalau misalnya si harimau ya dia memang satwa liar, nggak sepatutnya dia kayak gitu. Oke. Gitu. Ya wajarin aja Mas, orang Indonesia itu gampang sedih gitu. Pilpres kemarin ada presiden nangis, ikut nangis, bayangin coba. Gimana itu? Kan kawan ya, itu terlalu pinggir jurang kayaknya. Ya tahulah siapa yang nangis. Prabowo. Oke. Ada nih pertanyaan dari Baret Merah. Wah, serem Baret Merah ini. Kenapa militer banyak menggunakan hewan yang simbolik untuk simbolik kesatuan? Misalnya pasukan Katak ini Kopaska ya.
Nah, pertanyaannya untuk Pak Holi, kenapa cicak versus buaya? Oh, ini maksudmu tembak-tembakan polisi sama tentara di Lampung ya, Pak Baret Merah? Nah, tapi Ya, dari sini aku jadi punya pertanyaan ini Mas, untuk Mas Holi gitu. Benar, ya, beberapa satuan militer yang mungkin bahasa itu punya stigma yang maskulin ya itu. Misalnya tentara ataupun polisi gitu kan sering menggunakan hewan ini untuk simbol satuan mereka. Ya, salah satunya Kopaska ini. Pertanyaanku ke Mas Holi, kenapa mereka memilih menggunakan hewan sebagai nama satuannya gitu? satu kalau pakai idealisasi dewa misalnya Arjuna gitu ya nggak mungkin toh ya kan Batara Narada gitu atau apa gitu agak sulit itu diprotes orang lain. Tapi begini, karena satu itu idealisasi, yang kedua mungkin karena mereka urusannya dengan fisik ya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa kita juga punya kultur fisik, latihan training fisik, yaitu misalnya di silat ya. Silat itu kan biasanya ada jurus bangau, jurus kata, jurus ini dan lain sebagainya. Jadi pasukan kata tuh ya sesuai dengan karakter dia gitu. Misalnya dia bisa menyelam di air dan di darat. Gitu. Itu sih. Nah, kalau cicak buaya itu, Nah, kalau ini itu masalah power ya kemarin kalau di ya, KPK lawan polisi itu. ya Gitu. aneh juga kenapa cicak versus buaya kan sama-sama pegang senjata ya. Fair lah ya gitu. Ya, gitu sih. Oke. Beberapa juga mengaitkan isu ini dengan itu ya, tapi buat saya udahlah kita fokus pada masalah sebagaimana teman-teman yang lain ya masalah demokrasi sih gitu. Ya bayangkan kita hidup di negara demokrasi, misal katakanlah kita sedang ngomongin RUU TNI yang di mana itu mereka sangat kenceng banget sama komunis kan. Tapi pada akhirnya kita nggak punya kebebasan, itu kan aneh ya. Padahal kalau di komunikasi biasanya Anda diajari bahwa sistem pers yang komunis itu nggak ada demokrasi gitu. Biasanya kan gitu. Tapi enggak, ini ternyata enggak. Ini ambigu gitu justru gitu. Lalu Pak Presidennya jenderal tapi justru begini kan aneh. Iya. Itu yang ngomong komunis kayaknya belum baca buku soal komunisme itu. Ada di sini suruh komen aja itu. Wah, Nggak ada maksudnya. ya siapa tahu ya kan itu. PKA PKI itu dulu ada itu. Itu isu lama ya, Pak. Ya, Sorry, Mas. Ya. Oke, ada pertanyaan lain. Apakah babi dan anjing bisa hidup dalam satu kantor? Wah, dari Sitnas Indonesia. Sitnas itu singkatan apa ya? Sitnas itu. Ya, kita juga nggak tahu ya Sitnas itu apa. Apakah babi dan anjing bisa hidup dalam satu kantor? Dari sini aku mungkin bisa merumuskan pertanyaan ini ke Mas Asta ya, gitu. Mas Asta, Ya. sejauh mana populasi kita ngomongin soal hewan domestik ya, kita anjingnya dulu. Di Australia kan isunya kucing itu jadi hama, bukan lagi peliharaan gitu kan. Ya, betul. Di Polandia aku juga ingat kucing juga dianggap sebagai hama. Alien malah, sorry. Redaksinya alien di banyak pemberitaan tuh. Kucing itu alien di Polandia karena invasif banget itu kan. Mereka membunuh banyak burung-burung endemik di Polandia. Ya kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaanku ini terkait soal anjing ya. Sejauh mana sih hewan domestik itu bisa dikatakan domestik, dan banyak orang bilang batas antara domestik dan hama itu kayaknya nggak beda, sangat ini ya, sangat tipis banget itu ya. Contohnya kucing lah di Australia dan Polandia itu. Nah, sejauh mana itu kita mengontrol biar anjing ini nggak bisa dikatakan sebagai hama lah gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang pinggir jurang sih. Karena aku lebih takut dihujat habis-habisan sama pecinta kucing dan anjing ketimbang sama pemerintah sebenarnya. Jadi ini aku harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi batasan apa ya? Batasan dia itu invasif atau enggak itu dari seberapa terganggunya kita sih sebenarnya. Jadi misalnya pertama seberapa terganggunya kita mungkin di poin ketiga. Di poin pertama itu seberapa dia merusak flora dan fauna lainnya. Misalnya kayak
dia udah mulai berburu banyak burung, sehingga burung di satu daerah itu udah mulai berkurang kayak tadi kan. Habis itu dia juga mengurangi populasi dari tanaman-tanaman endemik di daerahnya, ya itu udah mulai mengganggu kayak gitu. Oke, berarti sejauh binatang tersebut masih terkontrol ya, nggak mengganggu populasi di sekitarnya, entah itu mengganggu aktivitas manusia maupun populasi hewan, ya dia masih ini ya aman-aman aja ya gitu ya. Iya. Oke. Tapi ini aku udah keganggu Mas sama nggak jadilah. Awas dicari sama pecinta kucing, Mas. Saya pecinta kucing Mas. Ya. Oh ya, oke. Saya lebih keganggu sama polisi daripada sama kucing. Apakah polisi itu invasif? Ya itu bisa kita diskusikan di agenda Mojok berikutnya. Kayak gitu. Aku mau ke Pak Oli nih. Ya. Yeah. Karena ini belum ada yang nanya lagi ya. Transformasi bahasa. Transformasi pemaknaan bahasa tadi kita sudah ngobrol banyak gitu. Aku juga pengen ngasih pertanyaan ke batas toleransi ya. Kalau tadi ke Mas Asta itu hewan itu dianggap invasif atau hama ya selama dia masih terkontrol nggak ganggu populasi ya udah dia masih hewan domestik yang aman. Nah ke Pak Oli gitu sejauh mana bahasa atau kata-kata misalnya anjing dan babi itu bisa diwajari itu bukan sebuah kata yang kotor gitu. Apakah ya itu tergantung ketersinggungan aja atau tergantung apa Pak itu dalam komunikasi? Iya, kalau kami akan melihat pada konteks bilangnya gitu ya. Mungkin konteksnya yang tergantung konteks. Misalnya kalau misalnya dalam sosiolinguistik, sebenarnya bukan studi kami ini, sosiolinguistik percaya bahwa bahasa itu bukan karena arti kamus gitu. Tapi makna bahasa adalah ketika dia diinteraksikan. Gitu. Nah, misalnya orang Surabaya misalnya ketika misuh gitu, asuh gitu misalnya. Tapi ya di situ tidak ada yang namanya peyoratif, tidak ada. Tapi yang ada adalah keakraban. Dia maknanya jadi keakraban kan gitu. Sebenarnya kan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi ada tergantung perspektifnya kita melihatnya gimana. Tapi kalau kita bicara dalam konteks makro dalam kasus tadi ya itu peyoratif gitu. Menurut saya. Apakah juga termasuk ketersinggungan Mas? Misalnya kayak gini, aku nggak terlalu mengenal orang Surabaya banyak ya. Ada di sini banyak orang Surabaya, tapi maksudnya kan aku bisnisnya di Jogja gitu. Ketika ke Surabaya kan sering kaget juga gitu. Ada orang asu misalnya gitu. Bagi mereka gitu, itu sebuah ungkapan yang wajar. Tapi aku nangkepnya misalnya tersinggung gitu. Wah, kok aku diasu-asuin gitu kan? Ya pantas sih memang ya. Cuman ya nggak gitu juga gitu. Ya. Apakah ketersinggungan juga termasuk menjadi indikator apakah sebuah bahasa itu dikatakan punya makna yang negatif atau positifnya itu tadi? Ya, ketersinggungan itu kan karena boundary-nya nggak sama ya. Kan ada Surabaya dan ada teman Jogja itu jadi maknanya juga udah berbeda, dari sosiologinya juga berbeda gitu. Jadi akhirnya kan gitu. Tapi kalau kita manut ke sosiolinguistik gitu, nanti orang Jogja akan misalnya tinggal di Surabaya ya mungkin dia akan santai-santai aja dengan di Surabaya dengan kondisi Surabaya yang begitu. Saya misalnya orang Madiun, awalnya saya agak gimana gitu sama kata-kata ketika saya tinggal di Bandung dulu gitu. Tapi pada akhirnya biasa saja gitu. Karena teman-teman biasa begitu gitu. Saya tidak menyalahkan teman-teman Sunda saya, tapi buat saya itu adalah it's okay gitu. Itu cara kemudian saya masuk ke komunitas itu gitu. Meskipun saya kemudian bahkan diomongin ya apa ya, dibilangin sama teman-teman bahwa Hol jangan keseringan pakai itu Hol gitu karena itu terlalu kasar gitu. Kasar. Iya kasar ya. Oh iya gitu. Gitu sih. Oke. Ya. Ini karena udah makin sore, aku pengen ngarahin pertanyaannya ke yang lebih serius ya. Oh ini sorry ya, aku baca dulu. Setuju banget. Dahulu kalau aku pas main atau nginep di kontrakan adik tingkatku, aksen Jakartaku ketika aku ikut-ikutan misuh bintang su, asu ya maksudnya ini. Malah jadi kebahagiaan untuk mereka, sebab itu terdengar lucu. Oh ya paham. Jadi orang Jakarta, asu, gimana orang Jakarta ngomong asu itu?
juga nggak terlalu paham ya. Tapi kalau orang Jakarta ngomong jancuk tuh kita tahu ya, jancok gitu kan. Nah, itu udah orang Jakarta itu ya. Sorry, itu intermezzo aja. Ini pertanyaan dari respon dari Asyadah Nurrahman gitu. Dalam buku George Orwell, Animal Farm, itu kan babi sebagai pemimpin yang berkuasa di lingkungannya. Dan anjing selalu melindungi dan menjaga babi jika ada yang ingin melakukan pemberontakan. Jika dimaknai dalam realitas kedua hewan itu identik oleh siapa? Nah, ini bisa kemana aja pertanyaannya nih. Aku mau ke Mas Asta dulu. Ini kan menarik. Ini ngomongin soal Animal Farm nggak habis-habis nih. Babi sebagai pemimpin, anjing sebagai pelindungnya. Ini kalau menurut Mas Asta ini apa yang ingin disampaikan? Ini identik apa dan siapa ini? Ya, aku nggak berani jawab ya. Kalau yang ini ya, angkat-angkat kayak ini ya. Tapi yang pasti babi itu ya pemimpin yang otoriter. Ya itu aja sih. Pemimpin yang otoriter. Soeharto maksudnya? Nah, salah satu pemikiran ya. Maksudnya banyak dari kita itu nggak sadar kalau misalnya kita tuh babi juga gitu. Kita cuman apa ya? Cuman babi kecil yang mungkin belum dapat sesuatu yang bikin kita menjadi babi aja. Beberapa orang bilang kita punya integritas bla bla bla, tapi siapa yang bisa menjamin integritas kita kalau misalnya kita udah dihadapkan dengan lumbung yang sebesar itu gitu. Ya. Jadi intinya kayaknya kita tuh cuman menunggu waktu untuk menjadi babi kayak gitu. Ya. Ya, setuju Mas. Tanyakan itu ke Budiman Sujatmiko, Ya, kemudian Hasan Nasbi, ada banyak lah ya. Ya. Ya, semoga kita berada di bawah lindungan Amin, Allah. amin. Oke. Kalau Mas Oli, ini menarik banget nih pesan yang ingin disampaikan di Animal Farm itu kan. Ini kalau kita bedah bukunya itu sebetulnya ditujukan ke siapa sih Mas? Identik dengan apa itu? Antara babi dan relasi babi dan anjing itu. Aduh, sastra tuh luas banget ya, jadi agak ini, jadi terserah sampean sebenarnya mau dipakai untuk dipakai buat senjata apa gitu, menurut saya sih. Kalau kemudian kita pakai George Orwell untuk membaca situasi sekarang, ya mungkin bisa jadi nyambung gitu, karena sastra memang punya layer makna yang banyak gitu. Kalau dipakai Mas Asta misalnya penyayang binatang, saya nggak tahu ya akan gimana gitu. Kalau saya orang komunikasi, saya akan menggunakannya mungkin hal yang lain. Gitu. Jadi bener Pak, babi itu presiden, anjing itu polisi misalnya. Kita nggak nyebut negara ya, kan bisa aja Rhodesia atau negara mana gitu kan. Ya, ya mungkin. Ya, selamat Anda terpancing. Ya. Ini teman-teman ya, kalau aku boleh ngasih pendapat juga itu kan, konteks Animal Farm ini dituliskan sebagai kritik atas komunisme ya, bahwa kalau ya revolusi terjadi menurut si George Orwell itu cuma bakal menciptakan kediktatoran baru ya, babi baru dan anjing-anjing baru kayak gitu. Ya intinya ya ketika pemerintahan yang otoriter itu terguling ya, jadinya cuma bakal ada pemerintah otoriter lain. Ya itu kata George Orwell, bukan kataku ya Mas Asyadah Nurrahman, tapi semoga terjawab itu. Kemudian ada lagi dari Mas dari Zakabuling. Halo, semakin kesini banyak hal yang dianggap bertentangan dengan nilai moral karena mengandung konotasi negatif di normalisasi. Mungkin ke depan bisa menjadi culture baru dengan perubahan taraf berpikir manusia ya. Nah ini kayaknya sudah disinggung juga ya oleh Mas Asta dan juga Pak Oli tadi. Tapi ke Mas Oli nih gitu, bener nggak sih kalau makin maju manusia gitu, taraf berpikirnya makin maju, nilai moral itu makin dinormalisasi. Ini kalau dalam konteks ini kita makin mudah mengucapkan ini ya, aku nangkepnya, mengucapkan umbatan-umbatan gitu ya. Bener nggak sih kayak gitu? Makin maju pikiran kita, makin terkikis moral kita. Gitu. Enggak juga. Saya nggak percaya bahwa sejarah manusia tuh akan progres terus atau regress gitu. Sejarah manusia tuh kan kompleks ya. Nah, karena saya mungkin saya studinya tentang sejarah komunikasi sebenarnya. Sejarah itu nggak melulu terus-terusan maju selancar itu gitu atau mundur gitu.
segampang itu, nggak juga gitu. Sejarah tuh kayak saya bilangnya kayak rizom gitu ya. Rizom tuh rizoma akar yang kemana-mana ininya. Jadi buat saya gini, kalau ditanya soal visi ke depan gitu, satu culture itu buat saya selalu bisa dirubah gitu. Ketika saya bilang korupsi itu culture, dan beberapa teman juga bilang gitu ya, artinya bukan karena dia itu nggak bisa dirubah gitu, bahwa iya udahlah kita punya budaya demikian, bukan, tapi itu sesuatu praktek yang muncul karena ada power di sana dan kemudian dinormalisasi gitu loh. Dinormalisasi, orang Jawa menormalisasi itu kan, bahwa itu normal, ya udah deh nggak apa-apa gitu, korupsi dikit-dikit gitu kan. Para pegawai itu, sorry saya harus bilang maaf ya, PNS misalnya, mereka kan berbondong-bondong karena menormalisasi itu, gajinya didiemin tapi mereka hidup dari apa namanya, ceperan tiap hari, nah gitu kan. Ceperan. Nah, Polisi itu. juga Mas. Nah, ya itu kan normalisasi itu Ya. begitu. Tapi itu bisa dirubah sebenarnya, menurut saya ya. Artinya ketika kita bilang budaya, culture, karena dia itu sebenarnya prakteknya bisa dirubah, powernya bisa dirubah gitu. Jadi apakah kemudian ini ya nanti kita lihat gimana nanti. Kita nggak tahu ya kan, ini 2030 kita bubar apa enggak kan, kalah kata Pak Presiden sekarang ya. Ya bubar karena beliau. Itu. Artinya bahasa itu, kata-kata yang hari ini dimaknai negatif itu kayak anjing dan babi gitu. Artinya mungkin banget Mas di masa yang depan 2-3 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan itu punya makna yang berbeda itu. Bisa jadi. Tergantung materialitasnya gitu. Kayak yang dijelasin Marvin Harris kan, pendeta Robi Yahudi merevisi tentang bagaimana Yahudi memperlakukan babi boleh makan atau tidak kan, gitu. Karena waktu itu ditemukan bahwa cacing pita yang mempengaruhi ini. Oh kalau begitu, kalau masaknya benar, cacing pitanya nggak kenapa-napa kan gitu. Jadi kan bisa kemudian direvisi gitu. Oke. Ya. Ini ada lagi, di masa depan teror bisa diganti dengan kepala Gundam atau Labubu enggak? Ini ketahuan tuanya ini. Gundam dan Labubu ini udah tua banget ya. Ada robot-robot yang lebih baru lah, Pak Mas Agung Purwandono. Ini Intel nih Agung Purwandono. Nah ini saya tahu siapa. Ada pertanyaan juga Mas ini Mas. Jadi teringat lukisan super mahalnya almarhum Joko Pekik. Oke ya, ini yang berburu celeng gitu kan. Aku malah jadi pengen tanya ke Mas Asta, Mas, babi sama celeng bedanya apa sih gitu? Sorry, aku harusnya pertanyaan di awal. Ini aku belum tahu perbedaan babi dan celeng itu apaan. Tapi kalau lukisannya Mas Joko, kok Mas Joko sih? Almarhum Pak Joko Pekik, tahu lah yang berburu celeng itu? Enggak tahu juga. Oh, enggak tahu juga. Mungkin Mas Soli sempat ya, tahu lah Mas? Apa? Joko Pekik. Ya. Joko Pekik. Nah itu sebetulnya itu apa sih yang ingin disampaikan Pak Joko Pekik? Ini kan juga terkait hewan juga ya ini ya? Celeng juga ya? Aku nggak ngerti kalau itu. Jangan ditanya kalau itu. Wah ini ada, sorry ya Mas, aku potong sebentar ya, karena waktunya juga menjelang buka puasa ini, tapi masih lama ya. Dari Sitnas Indonesia, ini Sitnas Indonesia itu siapa ya? Sorry kalau yang tahu, nanti mungkin mbaknya atau masnya yang adminnya ini bisa ini, nanti biar kita sapa juga. Sitnas Indonesia, anjing sering melambangkan dualitas, kesetiaan kepada Tuhan, sekaligus potensi liar jika tidak terkendali. Dalam budaya Jawa misalnya, anjing kadang diasosiasikan dengan kaki tangan atau pelayan setia. Namun dalam makian seperti asu, ia menjadi simbol rendahan atau pengkhianat. Ini mencerminkan pandangan yang ambivalen. Anjing bisa dipercaya, tapi bisa juga dicurigai. Dalam mitologi global, misalnya Anubis di Mesir atau Sherbenus di Yunani, anjing adalah penjaga dunia. Oke. Ini sepertinya sudah kita singgung di awal ya Mas, itu bahwa di beberapa daerah memang pemaknaan atas dua hewan ini ya tergantung konteks waktu dan tempat juga ya.
kayak gitu. Teror model bangkai binatang ini sebenarnya cuma ada di Indonesia. Nah, ini bagus banget nih. Semoga diberi Mas Aditya Rizky. Pertanyaannya, teror model bangkai binatang ini sebenarnya cuma di Indonesia atau juga ada di luar negeri sih gitu? Ke Mas Asta dulu. Setahu Mas Asta, pernah nggak dengar kasus-kasus yang serupa Tempo ini? Belum pernah sih. Malah kemarin pas ada obrolan internal tuh sebenarnya aku nggak terlalu berfokus di situ karena kemarin sempat ada isu DM ke banyak konten kreator. Kalau konten kreator tuh nggak boleh angkat isu-isu tentang ini karena bakalan di-bredel kan, bakalan dinaikin surat-suratnya semua ke X dan di-banned semuanya. Jadi kami tuh sebenarnya banyak yang diem gitu. Dan mencari tahu tentang itu juga. Biasanya kan aku kalau misalnya mau bahas tentang sesuatu tuh aku bakalan cari pembahasannya itu 2-3 hari sebelumnya gitu kan, baru aku bahas dengan detail gitu. Tapi karena udah dapat informasi itu jadinya agak redam gitu. Jadi belum sempat tahu di daerah mana di mana aja yang pernah ada teror seperti ini. Oke. Di Indonesia pun selain Tempo, Mas Asta juga belum mendengar ya? Belum sih. Oke. Kita lanjut. Ini kayaknya ada unek-unek dan ini ditujukan ke Mas Asta juga nih, Mas. Dari Mitra Langit. Ya. Izin menyampaikan unek-unek. Saat ini menyayangi hewan itu sudah semacam lifestyle orang-orang kaya yang kehabisan akal mau ngapain lagi. Hal ini tentu jauh lebih baik ketimbang sudah kaya, gabut, tapi nggak sayang sama hewan. Persoalannya, terkadang terjadi diskriminasi peri kehewanan. Tapi menyebalkannya, kadang-kadang orang-orang kaya ini tidak tahu tempat saat membawa hewan kesayangannya. Di tempat makan umum bawa anjing. Bayangin jika suatu saat ada orang makan di warung bawa seekor kera, terkurung, terpenjara. Wah, anjing emang ini. Malahnya anjing. Tapi bener nih, Mas. Ya, Tapi udah, begini, udah. Mas. Aku sebagai orang yang memelihara kucing, pernah beberapa kali diklaim gitu. Dikomplain gitu. Mas, anjingmu pup di dekat pagar rumahku gitu kan. Ya. Karena aku tahu kalau kucing itu udah pup sembarangan berarti sakit. Ya udah, aku punya treatment dan ya dibawa ke vet dan sebagainya. Tapi kan ada banyak pecinta hewan itu yang nggak tahu hal demikian itu kan. Ya, betul. Suka aja. Atau misalnya yang perdebatan, sorry kalau ini nyinggung ke cat lover lagi ya. Kan mereka sering tuh melakukan street feeding gitu kan. Tapi mereka tidak memperhatikan setelah makan, ya hewan ini, kucing-kucing ini bakal pup sembarangan gitu. Makanya solusinya ya kalau kamu cinta beneran diadop gitu. Nah, pertanyaanku sebetulnya sejauh mana sih Mas kita bisa mencintai hewan yang biar nggak destruktif kepada masyarakat lain, biar nggak mengganggu, seperti contoh-contoh yang aku sebutkan tadi gitu. Harusnya gimana persiapan kita sebelum menjadi seorang pet lover ini gitu? Ya, aku tuh selama aku nulis di Twitter ya, di IG juga kadang aku share di story gitu kan. Aku tuh nggak pernah ada ajakan untuk memelihara hewan apapun, karena aku paham memelihara hewan itu butuh perhatian yang besar lah. Jadi nggak cukup cuman ini aku punya uang sekian ini aku udah sangat mampu untuk memelihara kucing gitu ya. Itu tuh bukan jawaban gitu. Punya uang tuh bukan jawaban untuk bisa pelihara hewan, karena memang hewan tuh harus punya kita tuh harus perhatiin dia sedetail itu gitu. Jadi sebelum memelihara hewan, baiknya memang kita harus banyakin ilmunya dulu. Kayak ini, misalnya aku pengen pelihara hamster misalnya. Nah itu aku harus belajar tentang hamster, gimana tentang hamster itu sampai benar-benar hafal, baru boleh pelihara hamster kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi benar sih kayak Mas Effendi bilang tadi, ya kebanyakan cat lover misalnya kayak ngasih makan di jalan gitu ya, street feeding gitu. Tapi kalau aku dan teman-teman lainnya lebih fokus kalau misalnya sayang dengan kucing gitu, bisa nyari ini sih, bisa nyari untuk disterilisasi ya. Ya, disterilisasi itu ke vet terdekat. Biasanya itu bakal dikasih gratis-gratis gitu. Nah, itu kan selain menekan populasi, bukan menekan populasi ya, apa ya bahasanya? Ya itu benar, menekan populasi. Bisa menyehatkan mereka juga.
Jadi kebanyakan orang mikirnya itu membahayakan mereka, justru itu bikin mereka sehat gitu dan memperpanjang umur mereka juga. Oke, artinya sebelum sayang dan menjadi seorang cat lover, sorry, bukan cuma cat lover ya, pet lover, ya pengetahuan terkait kehewanan itu juga penting ya Mas, biar Ya, hal yang tadi nggak terjadi. iya, tapi karena tadi pertanyaannya tentang orang-orang kaya ya, kayaknya orang-orang kaya juga nggak bakal pelihara cat lover lagi sih. Banyak kan pelihara satwa-satwa liar kan. Ya, macan itu kan. Iya, harimau ya, itu kayak Ya, iparnya Raffi Ahmad ya. ya, Hah? itu si Alset ya itu ya. Iya. Wah parah sih Alset itu, parah emang itu. Ya, kayak gitu. Makanya itu jadi perhatian kita semua lah kan. Oke, karena kita ngomongin Alset, aku juga tertarik nih Mas. Hmm. Maksudku orang kaya itu memelihara hewan-hewan langka itu, ini kalau menurut dari koalisi pecinta hewan ya itu, apa sih motivasi mereka itu? Apakah pengen menunjukkan power kah atau memang senang itu kan? Terakhirnya Hotman Paris digigit itu ya, digigit apa itu? Berang. Iya digigit itu kan orang kaya aneh ya masa ya, melihara hewan-hewan aneh yang kayak gitulah itu kan ada ya yang melihara hewan yang aneh-aneh gitu. Maksudnya orang-orang kaya ini apa sih yang pengen mereka dapatkan dari melihara hewan-hewan yang super langka dan bahaya ini? Nggak tahu ya, kayak mungkin pujian atau perasaan orang-orang bisa ngagumi dia kayak, oh kok bisa ya pelihara itu ya? Gimana sih perawatannya? Ada orang-orang yang senang dengan pertanyaan itu mungkin kan. Di mana sih belinya? Kok bisa sih? Kayak gitu kan. Bayangin nggak ada yang bisa pelihara harimau, dia bisa pelihara harimau. Oh ya, ada ini ya perasaan yang Ya, dominan gitu kan. Aku ya. dominan banget nih melihara macan itu. Hmm. Ya. Kalau salah satu pejabat di Sumatera itu kan ngeri Mas, pelihara apa ya itu ya? Harimau langka atau apa itu. Dan burung-burung endemik itu loh. Itu kan juga di satu Iya, sisi aneh banget tuh. Dapatnya dari mana misalnya gitu kan. iya, dapatnya dari mana dan untuk apa ya? Maksudnya kenapa mereka mau menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna? Iya. Maksudnya aku aja melihara kucing misalnya itu kan udah melelahkan banget itu kan. Atau Iya, melihara burung bapak yang sering gitu kan. Itu benar. kan juga melelahkan banget. Ini hewan-hewan langka dan super bahaya yang mereka pelihara. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Batuk, kantuk, jancuk. Rima ini pernah kujadikan lirik salah satu puisiku. Kulafalkan sebagaimana adanya. Setuju, disitulah asiknya sastra untuk mengkritisi penguasa yang zalim. Mas Arta, ini boleh di-share dong puisinya di kolom chat. Bisa kita bacakan nih. Kita juga butuh puisi-puisi untuk mengkritik Prabowo. Karena kita masih kekurangan itu, Mas. Babi lebih ke yang lazim diternakan. Oh, ini masih nyambung sama pertanyaan di atas. Oke, karena kita udah 17.30 ya. Kita setengah jam lagi di waktu Jogja ini berbuka. Tapi saya ucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman di waktu Indonesia Timur dan Tengah ya, karena 1 jam lebih awal dari kita. Nah, di penghujung acara ini aku pengen tanya ke masing-masing narasumber dari Pauli dulu. Sebetulnya dengan peristiwa yang baru-baru ini, pengiriman kepala babi dan juga 6 bangkai tikus ke Tempo. Yang pertama ingin aku sampaikan, yang pertama ingin aku tanyakan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada si peneror? Yang kedua, sudah membahayakan dan segenting apa sih kondisi kebebasan jurnalis di negeri ini? Oke, ini seperti metafora sebenarnya ya, metafora atau metonimia, artinya ngasih analogi bahwa sekarang hewan yang bisa kontrol, tapi kan nanti bisa manusia. Dan memang pernah terjadi kan bangkai manusia atau kepala manusia yang dikirim di tahun 1984 di masa Orde Baru dulu. Korban Petrus ya. Ya, itu itu problem sekali dan sampai di mana ya kami semua tidak berharap kita akan memasuki Orde Baru ya, baik wartawan, jurnalis ataupun pengajar di komunikasi juga gitu, karena biarpun kita misalnya mengajarkan bahwa demokrasi kita merdeka, bebas dan lain sebagainya, tidak seperti negara komunis di RRC, tapi pada dasarnya di dalamnya ya seperti saya bilang tadi, kita nggak merdeka, kita nggak bisa mengekspresikan kebebasan gitu. Bahkan
teman-teman harus tahu bahwa dosen-dosen teman-teman saya yang di PTN itu juga sekarang juga sulit untuk kemudian bicara tentang belain mahasiswanya, misalnya dipentungi di Bandung, di Malang, dan lain sebagainya. Jadi situasinya seperti itu sih. Jadi kami tidak berharap ini akan berlanjut ya. Berlanjut maksudnya kita akan benar-benar masuki Orba gitu. Tapi ya kita sedang berjuang sekarang, dan buat saya apapun mediumnya, apapun konteksnya, kita mesti bicarakan itu. Termasuk salah satunya kenapa kemudian saya bilang ke tadi Mas Asta, salah satunya teman-teman penyayang binatang, ayo dong, ini masalah binatang nih gitu, teman-teman harus protes nih gitu, karena buat kami ya sekarang kita harus bicara semuanya sebagai warga negara gitu. Even juga bisa saja saya berharap TNI yang penyayang binatang juga akan gitu ya gitu, kan bisa saja begitu gitu Mas. Ini satu lagi terkait komentar dari Hasan Naswi yang cenderung meremehkan teror kepala babi ini, Mas Holi. Kalau dari segi komunikasi gitu, sebetulnya ini menunjukkan apa sih gitu? Penguasa atau wakil penguasa yang meremehkan teror terhadap warga negara ini sudah menunjukkan apa gitu? Ya, satu itu menunjukkan ya meskipun Hasan Naswi membela diri ya di akhirnya, tapi itu menunjukkan bahwa dia memandang ya ini remeh aja gitu. Atau bahkan ini penyakit kita, dia menunjukkan bahwa dia bagian dari pengirim teror itu. Ngerti maksudnya? Enggak paham nggak? Seperti teman-teman pajak ketika kita protes dulu soal soal siapa itu namanya? Yang orang Jogja itu siapa namanya? Aduh, yang orang cukai itu siapa ya? Saya lupa namanya. Oh ya, yang mukulin, anak yang mukulin itu ya? Iya betul. Semua teman-teman pajak kan diem semua karena nggak berani ngomong. Gitu. Kayak gitu. Saya nangkepnya sih gitu. Hasan Naswi berlaku seperti itu. Padahal kan kita nggak mendakwa dia sebagai bagian dari peneror kan? Nah, itu defensif tapi dia. Iya gitu. Oke. Mas Asta, terkait fenomena kemarin itu yang pengiriman kepala babi dan bangkai tikus, pertanyaan itu sebetulnya kurang lebih sama sih gitu. Yang pertama, sudah segenting apakah gitu bagaimana hewan-hewan ini dijadikan objek teror gitu kan? Ini kalau kita ngomongin soal kesejahteraan hewan ya, ini sudah segenting apa sih gitu. Kemudian yang kedua, konkretnya aku juga pengen dengar nih dari Koalisi Pecinta Hewan, desakan-desakan seperti apa yang ingin dilakukan. Tadi kan sudah disinggung juga itu. Kayaknya pecinta hewan ini nggak sebatas sipil-sipil doang, ternyata harusnya tentara, polisi juga ada lah gitu. Masa melihat hewan-hewan digituin diam aja gitu. Nah, yang kedua itu tadi sih, langkah konkret selanjutnya dari teman-teman koalisi seperti apa? Monggo Mas Asta. Sebenarnya kalau misalnya langkah konkret dari teman-teman, aku nggak bilang koalisi atau semacamnya ya. Jadi kayak di lingkupku aja internal gitu ya. Dari kami itu sebenarnya dari lama udah menyuarakan tentang hewan-hewan ini. Bagaimana negara memperlakukan satwa liar, bagaimana negara, ya semuanya kami bahas itu ya. Pernah beberapa kali demo juga, Satria Bumi beberapa kali demo mempermasalahkan tentang lahan yang dipakai oleh pemerintah. Habis itu orang hutan yang tergusur, itu semua kami bahas gitu kan. Khusus yang ini memang belum sampai di tahap yang gimana-gimana, tapi masih ada obrolan-obrolan di internal aja gitu. Cuman memang kami itu sama-sama meyakini kalau misalnya orang berani berlaku keras ke hewan, itu berarti memang orang yang memang berani berlaku keras ke manusia juga. Jadi pesannya cukup keras sih, walaupun itu cuman babi gitu. Nggak bisa bilang cuman juga ya, maksudnya dibandingkan satwa liar, dia itu kan hewan hewan ternak pun itu nggak bisa dianggap biasa aja gitu. Itu juga kekerasan. Kayak gitu sih Mas. Oke, hari ini kepala babi, besok bisa jadi kepala lain ya, atau malah yang lebih parah, naudzubillah min dzalik, kepala manusia misalnya kayak gitu kan. Alhamdulillah. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Hari ini kita dapat satu kesimpulan dari pertanyaan, kenapa anjing, kenapa babi? Jawabannya bukan soal anjing atau babi, tetapi yang kita bicarakan adalah soal terornya. Karena kalau kita ngomongin anjing dan babi, seperti yang dikatakan Mas Asta tadi, banyak kok sisi positifnya.
babi hewan bersih gitu, hewan yang ternyata IQ-nya lebih pintar dari anjing dan setara anak 3 tahun. Artinya kalau besok teman-teman dikatain babi gitu, artinya itu pujian ya teman-teman. Bisa jadi gitu. Tapi kita harus sepakat bahwa demokrasi hari ini sedang nggak baik-baik aja gitu. Bentuk-bentuk teror yang sedang dialamatkan ke teman-teman di Tempo bisa menimpa siapa aja dan kapan saja. Bisa jadi sekarang Tempo, bisa jadi besok media lain, atau kapan-kapan Mojok yang dikirimin. Ya, semoga jangan lah gitu. Ya, kalau kita dikirimin THR oke lah gitu. Tapi jangan kepala babi juga. Ya, tapi pada kesimpulannya itu. Ini adalah soal menebar ketakutan, ini adalah soal teror, bukan masalah hewannya apa, tapi memang pesan ketakutan itu yang ingin disampaikan. Begitu ya, Pak Karni Ilyas. Teman-teman yang sudah bergabung, yang dari tadi masih bertahan, ada 38 orang, silakan takjilnya bisa diambil di kantor Mojok ya. Kalau yang pengen ngambil ini ada buka bersama di sini, tapi kalau yang rumahnya jauh, nggak apa-apa, kita bukber di rumah sendiri-sendiri. Terima kasih. Karena ini bakal menjadi diskusi terakhir sebelum kita masuki bulan Ramadan, saya mewakili Mojok mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada teman-teman yang sudah bergabung, kepada Mas Asta, kepada Pak Oli. Saya mewakili teman-teman di sini sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Dan semoga apa yang kita takutkan hari ini tidak kejadian di masa mendatang. Ya, dari saya itu, kalau teman-teman ingin meninggalkan room, kami persilahkan. Dari saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya akhiri ya teman-teman. Ya. Terima kasih buat atensinya. Salam nggak biasanya? Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Oke. Terima kasih. Saya pamit ya. Iya.